Baik Ananda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Mutia. Pada hari ini kita akan membahas beberapa soal terkait dengan pembelajaran debit yang sudah kita mulai pelajari dari pekan lalu. Konsentrasi, baca bismillah, siapkan alat tulisnya ya. Nah, ini Ustazah sudah gambarkan ilustrasi yang ada di soal kalian di Google Form. Google Form tanggal 14 Januari ya, pembelajaran mengenai debit. Ada ilustrasi, Ustazah sudah gambarkan. Nah, pahami dulu ya nak ilustrasinya. Ilustrasinya ada sebuah tangki air besar. Di sini namanya tendon ya. Nah, tangki airnya itu punya dua saluran, yaitu saluran air yang masuk ke dalam dan saluran air yang keluar dari dalam tangkinya. Nah ya, mesti dipahami dulu ini, dibayangkan di dalam kepalanya masing-masing supaya kita bisa melanjutkan ke pembahasan. Nah, tangki yang besar ini nak, membutuhkan waktu 15 menit untuk mengisi si tangki yang besar ini supaya dia penuh. Nah, kalau tangki ini penuh, volumenya itu adalah 180 liter. Nah, perlu dipahami dulu keterangan yang ini. Jadi tangki yang besar ini membutuhkan waktu selama 15 menit supaya tangkinya penuh, dan kalau dia penuh volumenya itu adalah 180 liter. Nah, kalau sudah paham baru kita lanjut ke soal nomor 1. Nomor 1 kita baca soalnya ya. Berdasarkan data tersebut yang mana Ustazah? Yang ini ibu-ibu ya, yang barusan kita bahas tadi. Itulah tadi Ustazah bilang harus paham dulu soalnya. Berdasarkan data tersebut, berapa liter per menit debit air yang mengalir dari keran untuk mengisi tangki hingga penuh. Yang mengalir dari keran untuk mengisi air hingga penuh. Berarti air masuknya ya, debit air masuk. Kita bikin nomor 1 diketahuinya. Yang mana nomor 1 diketahuinya Ustazah? Kan tidak ada. Pahami lagi nak kalimatnya, berdasarkan data tersebut. Berarti data yang dipakai untuk soal ini adalah yang ini. Yang 15 menit sama yang 180 liter. Nah, 15 menit ini apa? Waktu ya, atau time. 15 menit. Lalu ada volume. Volumenya 180 liter. Nah, yang ditanya adalah apa? Debit ya, debit air yang ditanya. Berarti D. Ustazah sudah gambarkan segitiga penolong kita supaya lebih gampang. Kalau debitnya yang ditanya, tutup debitnya. Berarti rumusnya adalah volume dibagi waktu. Maka rumusnya adalah volume dibagi waktu. Masukkan langsung angkanya. Volumenya 180 dibagi 15. Carilah, cek. Dapatlah dia nanti 12 liter per menit. Satuannya dari mana? Liter, karena volumenya liter. Menit, karena waktunya dalam menit. Makanya satuannya jadi liter per menit. Nah, apakah ada yang perlu kita ganti untuk satuannya? Tidak ada, karena tadi di soal yang ditanya adalah debit dalam satuan liter per menit. Ya, oke. Sekarang nomor 2. Jika keran air bawah dibuka, yuk kembali lagi ke gambar. Keran air yang bawah ini nak dibuka, ya. Dan waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit untuk mengalirkan seluruh air di dalam tangki menuju keluar. Artinya tangkinya sudah penuh ya kan? Baru airnya mau dikeluarkan. Maka tangkinya itu bagian keran yang bawahnya dibuka. Ya, harus paham dulu nih soalnya nih. Jadi kondisi tangkinya sudah penuh, terus mau dikeluarkan airnya melalui keran yang di bawah. Nah, waktu yang dibutuhkan supaya airnya keluar semua, keluar dari dalam tangki itu 30 menit. Ya, berarti nomor 2 yang diketahui apa? Volume tangkinya. Kok udah tahu Ustazah? Ya iya kan tangkinya sama. Berarti pakai data yang awal, volumenya tetap 180 liter.
Ya kan? Baru waktunya 30 menit. Jangan bingung nak, ini kita cerita tangki yang sama ya, dengan ukuran yang sama. Maka yang ditanya adalah debit lagi yang ditanya. Maka jawab dengan rumus yang sama dengan nomor 1, maka debit sama dengan volumenya dibagi waktu. Maka volumenya 180 dibagi berapa? 30. Dapatlah 6 liter per menit. Nah, dari 2 soal yang sudah kita bahas, kamu pasti sudah bisa menyimpulkan debit air yang masuk 12 liter, debit air yang keluar 6 liter per menit. Sini kembali ke gambar ya biar paham. Nah, debit air yang masuk itu 12 liter per menit. Debit air yang keluar itu 6 liter per menit. Artinya secara logika anak kelas 5B yang pintar-pintar, anak murid ustazah ini ya kan, yang mana yang lebih kencang airnya jalan? Air yang masuk atau air yang keluar? Ustazah dengar dulu. Dari YouTube ada yang masuk, kata kameramen ustazah. Air yang masuk lebih kencang jalannya daripada yang keluar. Kenapa? Karena debitnya lebih besar. Ya, bisa jadi kerannya itu lebih kencang dibuka. Yang ini bukanya nggak semua, separoh gitu. Jadi mohon dipahami dulu ya sampai di sini. Oke? Oke, kita masuk ke nomor 3 ya nak. Kita baca dulu. Jika secara bersamaan, mohon dipahami soal ya. Jika secara bersamaan kedua keran air dibuka dan debit air yang mengalir ke dalam tangki adalah 12 liter. Sedangkan debit air yang mengalir dari tangki, artinya keluar airnya dari tangki bagian bawah keran, 6 liter per menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki air hingga penuh? Yuk, macam mana lah maksud nomor 3 ini? Yuk, kita kembali ke gambar tangki ustazah yang mempesona ini. Ini tangki air yang tadi ya, kita memakai tangki air yang sama. Nah, posisinya tangkinya lagi kosong karena airnya sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari di rumah itu ya, untuk mencuci piring, mandi dan lain-lain. Nah, mau diisi nih biar penuh. Jadi dari pusat airnya, dari perusahaan airnya mengalir air 12 liter. Masuk ya kan airnya. Nah, sementara keran bawahnya juga terbuka. Karena mau dipakai sama orangnya airnya untuk masak, mencuci piring, mandi dan lain-lain. Jadi kondisinya adalah dua-duanya terbuka kerannya. Itu dulu yang harus kamu pahami. Nah, debit air yang masuk ke dalam tangki 12 liter per menit. Debit air yang keluar dari dalam tangki itu 6 liter per menit. Tadi ustazah sudah terangkan sebelumnya, secara logika debit air yang masuk lebih besar dari debit air yang keluar. Berarti lebih kencang air yang masuk, lebih kencang dia masuknya daripada yang keluar. Yang keluar ini kecil. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya tangkinya bisa penuh tapi keran bawahnya ngalir? Gitu. Semoga paham ya nak ya. Nah, kita jawab nomor 3 yuk. Berarti nomor 3 ini diketahuinya debitnya ada 2, ya kan? Debit yang pertama itu adalah 12 liter per menit. Debit yang kedua adalah 6 liter per menit. Nah, volume tangki yang mau kita penuhi itu adalah 180 liter. Berarti yang ditanya waktu yang dibutuhkan. Ustazah kasih waktunya lambangnya TS aja ya, waktu yang dibutuhkan. Nah, jawab. Ketika kamu menemui soal yang seperti ini nak, ya kan sebenarnya bisa pakai logika juga. Tapi kalau rumus, berarti rumusnya adalah kita mencari waktu. Kembali ke segitiga cantik kita, kalau cari waktu berarti volume dibagi debit ya, ditutup waktunya. Berarti volumenya dibagi debit. Nah, the question is, permasalahannya adalah debitnya ada 2, ya kan? Debit yang masuk sama debit yang keluar. Maka volumenya 180 per. Kalau seperti ini berarti kita kurang debit 1, kita kurang sama debit 2. Berarti 180 per
12 kurang 6. Dikurangi dulu ya nak, baru kita kerjakan. Maka 180 per 12 kurang 6, 6. Maka debitnya, salah Ustazah, waktunya maksud Ustazah, waktunya adalah 30 menit. Berarti si tangki air yang kita gambar tadi itu bisa penuh dalam waktu 30 menit walaupun keran bawahnya mengalir keluar airnya. Kira-kira paham ya? Ini sebenarnya terjadi di setiap rumah kamu. Ustazah yakin, apalagi kalau di rumah kamu itu menggunakan tendon air, tangki air. Jadi kalau misalnya airnya masuk dari perusahaan air terus ngalir juga, ya kan, untuk mencuci piring, untuk mencuci baju dan lain-lain gitu. Semoga paham ya nak. Nah, alhamdulillah materi kita untuk hari ini, pembahasan soal debit yang ada 3 soal ini sudah selesai. Kemarin kamu requestnya rekamannya Ustazah menerangkan di papan tulis, sudah Ustazah laksanakan ya. Semoga Ananda lebih paham, lebih maksimal lagi menyerap ilmu dari Ustazah, dan pembelajaran matematika ini menjadi menyenangkan karena sebenarnya matematika itu tidak sulit ya. Pokoknya intinya kalau ketemu soal cerita kamu harus paham dulu bagaimana ceritanya, baru bisa dikerjakan. Nah, nanti Ustazah akan kasih latihan review mengenai debit ini. Tugasmu adalah mengerjakannya dengan baik di buku latihan dan di Google Form juga. Ingat, kalau sudah selesai klik mark as done ya, atau tandai sebagai tugas. Nah, nanti yang kita bahas bersama-sama tadi ini Ustazah akan lampirkan menjadi foto supaya bisa kamu catat dan bisa kamu ulang-ulang lagi ya untuk pemahaman kamu supaya lebih mantap. Oke, tetap jaga kesehatan ya nak ya. Ketemu lagi dengan Ustazah di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.